Nizam, anakku tersayang, kita akan berjuang agar keadilan benar-benar datang dan kita Jumat akan ke LPSK. Saya yakin ini tersangkanya nggak cuma satu. Assalamualaikum besti-besti love Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita Justice for Nizam, Justice untuk ibu kandungnya Nizam. Semangat ya. Yang tidak suka dengan kepemerintahan Bapak Jokowi itu hak kalian, tapi saya tidak terima kalau kalian bilang Jokowi dan pendukung. Saya ingatkan, saya salah satu pendukung Jokowi ya. Dan kalau memang kalian gentle, ada yang merasa jago, ada yang merasa hebat, jangan main gontok-gontokan pribadi. Bikinkan surat pernyataan tertulis, kamu sama saya duel ya. Bikinkan surat pernyataan tertulis, disaksikan oleh penegak hukum, kamu sama saya duel, jangan gontok-gontokan. Udah gua bilang, gua itu orang yang membahas berita-berita viral, ya kan? Jadi semuanya detail, gua lihat muka, gua gedein, gua zoom, sampai kerutan di sini aja gua bisa lihat muka lu. Jangan lu pikir lu taruh video itu nggak jadi perhatian, jadi perhatian. Gede banget gue. Oke, lihat lagi ya. Duh, nih si Nizam kasihan banget guys, ya Allah. Kalian udah lihat belum yang Nizam di mobil? Udah lihat kan? Yang di mobil sama bapaknya tuh. Nah, lu jadi bapak, lu yang nganterin anak lu. Lu sendiri ya, bapaknya Nizam, lu sendiri bilang lu nggak mau ketemu Nizam ada di ibunya karena lu nggak mau ketemu suami ibunya. Nah, lu kan juga udah punya bini. Sekarang lu balik lagi, elunya nggak mau ke tempat ibunya Nizam karena ada suami baru. Nah, kenapa ibunya Nizam lu suruh ke tempat elu? Kan ada ibu tiri. Lu gimana otak lu? Lu ngomong pelitat-pelintut lu ya. Ini orang nih bener-bener ini menghalangi untuk komunikasi sama anak, tidak ya, cuman memang dia selalu via telepon ke saya, dan memang kebetulan anak saya dia seorang ibu kandung ya, yang dimana dia itu tadi kata bapaknya Nizam. Kita dengar ibunya Nizam ya. Nih, kita dengar ibundanya Nizam ya. Dengar ini. Nggak pernah kesana, jadi nggak tahu. Katanya pertama kali. Jadi saya pesan nanti ke rumah kakaknya mantan suami. Karena saya tuh bercerai udah berapa tahun sih? Udah lama. Udah lama tapi tidak pernah nengok anak ke rumah mantan suami. Enggak, karena sering ditutup-tutupi sama mantan suami itu. Oh, Gini, Nizam sudah cerai ikut sama siapa dulu? Ikut sama saya dulu. Sampai umur berapa? Sampai umur 7 tahun. Sampai umur 7 tahun. Kemudian ikut bapaknya. Iya. Ikut bapaknya. Selama ikut bapaknya. Ya kemauan anaknya karena dia mau pesantren. Bahkan yang ngejajakin ke pesantrennya juga dari keluarga. Teteh selama Nizam tinggal sama bapaknya atau nyantren di pesantren itu ya, Teteh pernah ngejenguk gitu atau ke rumah bapaknya gitu, saya mau ketemu anak saya. Enggak, karena ditutup-tutupi. Bahkan dia ngomong sama saya gini, Bunda kamu mah udah jangan mau ngobrol sama si Raja katanya. Karena udah dibilangin sama si Raja, Bunda udah meninggal di luar negeri. tuh. Apa lu? Bilangnya udah meninggoy. Ada pengakuan dari Ibu Lisnawati bikin kita shock dan bikin terkejut di saat diwawancara Ambiar Dewi Persik dan siapa itu hostnya satu lagi ya. Lisnawati ditelepon oleh mantan suaminya, anaknya sakit. Terus dia bilang, kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Katanya nggak ada waktu. Ini namanya bapak, nggak ada waktu buat anak. Dan yang kedua, sudah ikhlasin saja. Maksudnya ikhlasin gimana? Berarti Anda menginginkan anak Anda dari awal itu, dari KDRT itu memang menginginkan anak ini tidak ada kan? Terbuktikan omongan sampean itu. Ikhlasin aja dan maafin saja. Terus nanti kubur di samping makam ayah. Ayahnya siapa itu aku nggak tahu.
Ini seorang naluri bapak kok kayak gini ya. Ya mudah-mudahan kita sebagai seorang bapak nggak gitu ya, merasa sakit hati kita ya. Sakit hati kita sebagai seorang bapak. Apapun kondisi anak kita, kalau kita sakit harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit, sebab kita adalah bapak siaga. Ya, buat orang tua semuanya ya, jangan sampai ada manusia yang ikhlasin aja, maafin, nggak ada waktu. Bapak, Masya Allah, hewan pun menyayangi anaknya, apalagi manusia. Manusia itu punya naluri, punya perasaan. Hewan pun masih punya naluri, punya perasaan, tidak akan memakan hewan itu loh. Guys, ini ada info terkait lanjutan ya, ibu kandung Nizam, terkait kasusnya Nizam ya, kematian dari Nizam. Ibu kandung Nizam melaporkan ayah kandung dan ibu tiri, guys. Waduh, kira-kira infonya seperti apa ya lanjutannya? Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa kasus dari Nizam ya, kematian Nizam. Ini ada lanjutan lagi, guys. Kira-kira infonya seperti apa? Buat kalian baru mampir, jangan lupa dibantu subscribe Ugi Kevin supaya kalian gak ketinggalan kasus yang lagi viral atau info-info yang lagi viral ya. Nah, aku juga ada akun kedua yaitu Ugi Kevin. Di sana juga aku membahas kasus Nizam juga, karena di sini suka penuh, jadi aku uploadnya di sana, guys, kasus yang lagi viralnya ya. Nah, ini kita lihat seperti apa infonya dan kita reaksi bareng-bareng, guys. Babak baru kasus meninggalnya Nizam nih Pak. Ibu kandungnya udah positif melaporkan ayah kandung dan ibu tiri Nizam ke polisi nih. Waduh. Jadi kenapa dilaporkan? Itu udah aneh ibu kandungnya. Dari awal aja Nizam itu memang sama sekali nggak diizinkan ketemu sama ibu kandungnya Pak. Dan yang paling anehnya, 2 hari sebelum meninggalnya almarhum, itu keluarga sempat udah bilang ke ayahnya Nizam ini, ngechat, bawalah anaknya itu ke rumah sakit biar segera diobatkan. Apa balasan dari ayah Nizam itu? Malah dibilang udahlah ikhlasin aja, malah gitu. Aduh, saya memang dari awal nengok Facebook bapaknya itu juga udah aneh, malah jadinya kayak pansos dia. Malah sempat-sempatnya lagi menggalang dana dia lagi tuh Pak. Ya salam. Nah, mudah-mudahan segera terungkap lah sih apa sih yang sebenarnya terjadi. Feeling saya bapak Ibu kandung Nizam menduga ayah Nizam juga ikut terlibat karena dulu sering melakukan KDRT, guys. nya juga yang itu yang ada itunya juga Ada keterlibatan, ada keterlibatan. entah keterlibatannya apa. Begitu insting kamu gitu. Iya. Oke, dugaan aja. Iya, dugaan. Ini kan bukan menuduh ya. Bukan Dugaan menuduh, bukan menuduh. Ya, dugaan kamu Dugaan. apa tindakan yang keterlibatan dari suamimu? Apa hanya menelantarkan, membiarkan, Iya. atau dia ikut menyiksa? Mungkin. Mungkin. Kenapa kamu bisa bilang mungkin? Ada berangkat dari historical kamu saat sama beliau dulu atau gimana? Iya. Dulu juga saya sering di KRT juga sama dia gitu. Oke. Pada saat kamu nikah sama dia berapa lama? 1 tahun. 1 Nggak tahun. lama. Oke. Ketemunya gara-gara apa? Ketemu gara-gara Iya, dari maksudnya- sosial media juga. Oh, ketemunya di sosial media. Kenalan di sosial media. Terus jalan bareng. Berapa lama jalan bareng? Nggak terlalu lama langsung nikah gitu. Oh. Umur berapa waktu itu? 18-an kayaknya. Oh, 18-an. Pertama ketemu orangnya kamu suka? Ya menyenangkan, asalnya mah baik gitu. Baik lah ya gitu. Setelah menikah, Setelah menikah ya gitu, apa itu gitu? jahat. Sering KRT juga. Waktu pas di dalam kandungan juga, saya juga sering di KDRT gitu. Gara-gara apa? Gara-gara masalah hal sepele juga. Contohnya? Contohnya, dia kalau pulang dari luar dari mana-mana, dia teh banyak cupangnya kayak cuman saya nanya doang, dia marah-marah kayak gitu. Oh, ada bekas-bekas kayak cupangan cium gitu ya? Iya, Terus kalau kamu tanya, dia marah. Dia bilangnya apa yang kamu ingat? marah banyak we. Intinya marahnya apa? Iya, bentuk marahnya tuh ya seperti secara fisik bang. Secara fisik kayak Sampai dia rambutnya dipotong rambut pakai kayak dipotong pakai golok juga saya sempat. Ibu saya juga sempat nanya kenapa ini dipotong pakai kenapa rambut pendek katanya, kan lagi hamil jangan potong rambut kalau lagi hamil mah, kata orang tua mah ya. Saya bilang kan dari situ mah ya nggak apa-apa karena gerah gitu, padahal mah itu dipotong sama golok. Jadi pada saat kamu setiap kali mempertanyakan, dia pakai kekerasan. Ada pukul? Sering Di mana?
di muka juga pernah, Sekeras. bahkan di sembor air panas juga pernah. Gak tahu sampai sekarang juga nggak ada bekasnya dari sini juga, Di belakang. di belakang. Maksudnya disiram Disiram pakai air panas, air habis dimasak. habis dimasak. Baru habis dimasak. Heeh, heeh. Siram ke belakang punggung Ke belakang kamu. punggung saya. Gara-gara Gara-gara itu saya sering nanya gitu, kalau sedikit nanya juga dia marah gitu. Sampai-sampai saya takut kalau dia pulang dari mana teh, sampai ngedenger suara motornya pulang teh, saya takut gitu. oh karena seringnya ada Karena sering kekerasan. Bahkan saudara-saudaranya dia sama tetangganya saya suruh udahlah pulang gitu. Gimana tuh? Diamankan. Diamankan. Gitu. Karena banyak saksi pada saat itu. Jadi dia diamankan. Udah sana. Jadi dipisah gitu, Bang. Dipisah. Gitu. Saking gak kuatnya saudara-saudaranya juga lihat saya Lihat, gitu. dengar. Oh berarti saudara-saudaramu lihat juga. Nggak ada yang berusaha ngomong sama dia dari keluarga. Ya nggak bisa, soalnya dia juga sama saudaranya juga galak. Kayak gitulah ya. Temperamen. Kamu dipeleng atau dipukul? Sering dipukul, ditempeleng, malahan digusur juga sering. Digusur ya? Ditarik ke digeser. WC, si rambutnya ditarik ke WC. Sambil pakai glove mau dipotong. Diseret gitu? Iya, diseret. Kamu di lantai keseret gitu? Waktu itu saya lagi ngandung hamil jam. Nijam? Terus ada kalimat apa? Kalau itu teh, ya udah kalau kamu meninggal aja gitu sama anak dalam kandungan kamu gitu. Keluar omongan itu? Sering lah, banyak yang Kalau dia memukul itu, dia memukul seperti apa? Kayak pak gitu atau begini? ya gitu pak, kayak gitu. Keras kayak gitu? Keras. Sering ini juga, dulu mah kayak memar-mar juga pernah. Ada simpan beberapa foto-foto? Enggak, waktu itu kan nggak punya HP juga, saya mah. Oh. Lah ibu kandungnya kemana? Ibunya juga keluar-keluar di podcast bla 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 bla. Jadi gini, ini aku hanya merangkumkan apa yang diceritakan. Ibu kandung sama bapaknya Nizam ini hanya menikah tuh 1 tahun aja, terus mereka berpisah. Dan salah satu syarat pisahnya nggak boleh bawa baby Nizam. Terus kenapa kok akhirnya pisah dan ditinggal? Karena dari ceritanya ibu kandungnya, si bapaknya itu juga KDRT ya. Bahkan ada sampai rambutnya ibunya tuh saking emosinya niatnya. Ya. Yang tadinya netizen merasakan simpati kepada ayah kandung Nizam akhirnya balik berbondong-bondong menyerang bapak kandungnya Nizam. Karena terkuak isi chat yang diberikan kepada ibu kandung Nizam ternyata berisikan hal yang mengagetkan. Pemirsa, ada nggak seorang bapak yang mengatakan bahwa kalau misalkan meninggal tinggal dikuburkan aja? Pada saat mamanya Nizam minta untuk dibawa ke rumah sakit, beliau mengatakan alasannya sibuk. Masih sibuk. Atau kalau kamu meninggal tinggal dikuburkan aja. Ada nggak bapak yang kayak gitu? Bukan hanya kesalahan dari mama tirinya. Curiga bapaknya juga ini ada melakukan pembiaran, penelantaran terhadap anak. Cocok dikasih pelajaran bapak macam tuh. Menangis-menangis di depan media supaya dapat belas kasihan daripada netizen. Tahu-taunya isi chat kau biadab terhadap mantan. Benar ya. Waduh, menurut pendapat kalian gimana guys? Apakah infonya benar apa tidak? Bisa tulis di kolom komentar terkait bapaknya Nizam ya. Tapi aku lihat, maaf ya, bukannya aku fitnah atau gimana, tadi raut wajahnya nih ya, dari wajahnya dari si bapaknya itu agak-agak lain gitu ya, agak-agak kasar, agak-agak kayak preman gitu kayaknya guys ya. Anggap aja aku pakar yang seperti itulah ya, pakar-pakaran gitu ya, seperti pakar-pakar bapak-bapak itu ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana guys? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih, sekian infonya dari Nizam. Jangan lupa dibantu subscribe Oke Kelvin supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral guys. Dan kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.